Gak, gua udah pikir masalah lomba musik itu. Jadi gua bakalan tetap ikut. Hah? Lu serius? Ya iyalah, gua bakalan ikut. Lu mau ngawanin gua kan? Lu jam 7 ya. Nah kan, udah gua tebak. Pasti dia belum siap. Sabar bisa nggak? Ini masih jam 6 tahu nggak? Jam 6 lu bilang, ini udah hampir jam 7. Ya udah, ayo. Ya udah, cepetan naik. Halo semuanya, perkenalkan nama gua Rika. Gua masih kelas 2 SMA dan gua ikut lomba ini karena gua mau have fun aja sih, untuk melatih gua juga. Terima kasih. Ran, gue nggak bisa hari ini. Guru MTK mau ngasih ujian. Padahal gue nggak belajar sama sekali. Terus lo mau ngapain? Bolos? Gila ya, buatnya udah pasang radar tuh dari pagi. Tenang aja, rencana gue udah mateng. Kita pura-pura sakit perut barengan, terus kabur ke belakang kantin. Ada celah pagar yang kita bisa lewati. Lo ngajak mati berdua atau gimana sih? Kalian berdua kenapa sakit perut barengan? Tadi pagi makan batagor kaki 5, Bu. Kayaknya udah basi. Iya bu, perut kita mulus banget. Mau izin buang aja. Anehnya kalian sakit sebelum jam ulangan MTK ya? Bisa kebetulan begitu ya? Nggak ada izin-izin kembali ke kelas. Nah, ini dia celahnya. Cepat, sebelum Pak Jojo keliling. Meli, Rani, kalian ini emang tidak bisa dibilangin ya. Ikut bapak ke kantor. Meli. Pak Jojo, kita cuman nyari angin segar kok. Meli, Rani, kalian pikir sekolah ini sirkus? Ini udah yang keberapa kalinya kalian mau bolos? Enggak, Bu. Tapi kalau jadi sirkus, saya bisa jadi akrobat. Dan saya penontonnya aja bu. Dika, sini kamu. Kenapa, Pak? Aku baru pulang sekolah. Kamu bolos sekolah lagi kan? Sudah beberapa kali aku ingatkan kamu tentang ini. Lomba musik itu bukan alasan untuk melewatkan pelajaran. Tapi, Pak, aku punya kesempatan besar di lomba musik itu. Itu penting banget buat aku, Pak. Lomba musik boleh penting,
Tapi pendidikan itu lebih penting. Kamu nggak bisa terus-terusan bolos untuk hal seperti itu. Kamu harus fokus pada sekolah Dika. Aku sudah coba, Pak. Tapi musik itu adalah hidupku. Kalau aku nggak ikut lomba-lomba itu, aku nggak akan bisa berkembang, Pak. Aku bisa sukses di bidang itu. Itu tidak bisa jadi alasan untuk mengabaikan kewajibanmu. Aku sudah cukup sabar, tapi ini sudah keterlaluan, Dika. Kamu akan papa pindahkan ke asrama mulai besok pagi. Apa? Kamu serius, Pak? Kamu mau pisah sama aku hanya karena aku bolos sekolah terus? Kalau kamu tidak bisa menyeimbangkan antara sekolah dan musik, mungkin asrama adalah pilihan terbaik untukmu. Di sana, kamu bisa lebih fokus tanpa gangguan. Itu tidak adil. Aku punya impian, Pak. Aku nggak mau dipaksa ikut aturanmu yang nggak ada artinya buat aku. Kenapa kamu nggak bisa mengerti apa yang aku inginkan? Aku mengerti apa yang kamu inginkan, Dika. Tapi aku juga tahu apa yang terbaik untukmu. Kamu belum dewasa, cukup untuk memahami konsekuensinya. Kadang kita harus mengorbankan sesuatu untuk hal yang lebih besar. Kamu nggak pernah ngerti, Pak. Aku cuma ingin bisa jadi orang sukses dengan caraku sendiri. Aku tahu kamu punya potensi besar, Dika. Tapi, kamu harus tahu cara bertanggung jawab. Keputusan ini bukan untuk menghancurkan impianmu, tapi untuk membuatmu lebih baik lagi. Tapi, aku merasa seperti kamu nggak percaya sama aku. Kamu cuma peduli sama aturan-aturan itu, bukan apa yang aku rasakan. Dika, aku sangat peduli denganmu. Itu sebabnya aku harus membuat keputusan ini. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti, dan kamu akan berterima kasih pada keputusan ini. Aku nggak tahu lagi, Pak. Aku capek. Dika, aku tidak sempurna, tapi aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Percayalah, semua ini demi masa. Masih bisa nanya? Bu Ati baru saja nelfon Mama. Kamu ketahuan mau bolos sekolah. Itu cuman salah paham. Mah, cuman keluar sebentar, terus balik lagi kok. Kau bilang ke temanmu mau ke mall. Kamu pikir guru kamu nggak dengar? Maaf, Mah. Meli bosen sekolah terus. Teman-teman juga kadang bolos. Ini bukan yang pertama, Mel. Minggu lalu kamu nyontek. Sebelumnya bohong soal tugas. Sekarang mau bolos. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu anak Mama. Kamu punya tanggung jawab. Meli janji berubah, Mah. Meli bakal bukti.
Tapi sekarang lo malah nyalahin gue juga. Mel, aku nggak maksud nyalain kamu. Tapi kamu tahu sendiri, ini udah sering. Kamu makin berani, makin nekat. Aku nggak kuat ikut-ikut terus. Justru karena gue sahabat lo, gue pengen lo sadar. Gue nggak mau lo makin rusak, Mel. Udahlah, gue udah cukup denger ceramahan hari ini. Mama mau masukin gue ke asrama. Asrama, Ran. Lu bayangin, gara-gara semua ini, semuanya berantakan. Mel, mungkin ini jalan terbaik buat lo. Udah, jangan so bijak lo. Gue nggak butuh nasihat. Apalagi dari orang yang ninggalin gue waktu gue butuh. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. Pak Rudi, selamat siang. Waduh, makin ganteng aja hari ini. Langsung aja Naya, mau ngapain kalian bertiga? Ih, ketahuan banget ya Pak. Jadi gini, kami tuh mau izin keluar bentar aja. Cuman ke minimarket, nyari sabun muka yang limited edition Pak. Iya Pak, katanya kalau nggak hari ini, besok-besok udah sold out. Kulit kalian bisa panik loh. Sabun muka kok kayak tiket konser? Gak bisa, besok. Nggak bisa. Pak, ini sabun tuh kayak jodoh, datangnya sekali, hilangnya bisa selamanya. Wah, filosofis banget. Tapi maaf, gak bisa keluar hari ini. Aturan tetap aturan. Tapi Pak, masa kami nggak dikasih kesempatan merawat diri? Kesehatan kulit itu bagian dari kesehatan mental juga loh. Iya bener, kalau KB stres gara-gara jerawat, nanti Pak Rudi juga yang repot. Soalnya, kami bakal curhat tiap hari. Kalau kalian curhat tiap hari dengan bapak, saya pindah ke asrama putra. Pak, tega amat, kami cuma butuh pengertian dan sabun muka. Beli di koperasi kan ada. Tapi di koperasi adanya sabun yang bikin muka jadi kering, kayak hati mantan. Lebih baik hati mantan yang kering daripada kalian yang ngeyel. Udah, kembali ke kamar kalian. Sungguh, dunia tidak berpihak pada skincare kami hari ini. Besok kita coba lagi, ganti strategi, mungkin pakai air mata buaya. Atau bawa skrip sinetron biar dramanya maksimal. Kamu anak baru ya? Meli kan? Iya. Kamu siapa? Aku Hana, senior di sini. Tapi tenang, bukan senior galak kok. Kamar kamu 3B kan? Aku tetangga kamarmu. Oh ya, salam kenal deh. Kamu kelihatan bete banget. Baru masuk, udah kayak mau perang. Kenapa? Ditinggal mantan ya? Lo tuh kepo banget sih. Tapi, ya tadi ketemu cowok nyebelin aja sih. Namanya Dika. Wah, aku tahu tuh. Anak musik ya? Lumayan terkenal sih. Tapi katanya agak badung. Nah, loh, cocok emang bener. Dan sekarang harus satu sekolah dan seasrama pula. Gila ya hidup. Ini seru sih. Awal dari kisah rivalitas klasik, atau mungkin malah jadi love story. Woi, stop. Jangan halu. Woi, ada yang baru nih. Oh, pas banget. Kenalin Mel. Ini teman sekamarmu.
Hai, romance. Nama gue Tika, anak debat, anak teater, dan anak yang suka karaoke di jam yang gak wajar. Hehe. Wow, hai. Gue Meli, baru masuk juga. Santai aja, Mel. Lo bakal betah banget sekamar sama gue. Gue lucu, pinter, dan dikit tengil sih, tapi dijamin kagak bosenin. Gue sih tipe yang suka tenang, nggak rame-rame. Waduh, ini bakal jadi kolaborasi epic. Lo kalem, gue rame, cocok banget kayak teh tawar ketemu sambal. Udah, lo pasrah aja Mel. Gue pernah sekamar sama Tika waktu MOS. Tiap malam bisa dengerin dia debat sama mimpinya sendiri. Itu namanya simulasi. Siapa tahu mimpi gue jurinya. Oke deh, sepertinya hari-hari gue di sini bakalan rame banget. Jadi, cerita dong. Lo masuk asrama gara-gara apa? Dihukum, ngerjain guru, atau cinta bertepuk sebelah tangan? Sumpah ya lo, kepo banget. Tapi ya gitu deh, masalah sama bokap. Terus ya ketemu cowok nyebelin juga. Cowok? Ceritakan sahabatku. Ini kan, gue udah bilang semua info akan bocor dalam 3 detik kalau udah sama Tika. Astaga, ini kamar atau ruang interogasi sih? Han, itu siapa yang masuk ke kamarmu? Oh, itu si Cahya, temen sekamarku. Anak paling kalem satu asrama kayaknya. Serius, kirain kamu sekamar yang sama hebohnya kayak kamu. Nah, justru itu kontrasnya bikin seru. Gue teriak-teriak, dia diam kayak hantu. Tapi selalu bantuin gue pas lupa ngerjain tugas malaikat, tapi diam-diam. Hana, aku pinjam catatan bionya ya. Iya dong, boleh. Sini ambil aja. Sini deh, sekalian kenalan. Cahya, ini Meli, anak baru. Hai Cahya, aku Meli. Halo, salam kenal ya. Maaf, aku nggak terlalu banyak ngobrol. Gak apa-apa, kita udah cukup rame buat nutupin 3 kamar kok. Tapi justru seru sih. Tika rame, Hana drama, Cahya kalem, lengkap banget. Hah? Daripada kodok nyanyi gitu. Kadang gua main buat ngilangin stres aja. Tapi gara-gara lo, stres gua malah nambah 2 level. Santai dong bro, justru lo harus bersyukur punya penonton tetap kayak gue, itu rezeki. Lu bisa nggak lagu-lagu galau 2000-an nggak? Kayak lagu-lagu orang yang bikin diem terus ngelamun ke jendela. Gua bisa. Tapi kalau lo ikut nyanyi, gua lempar gitar nih ke lemari. Berarti gue diam aja sambil ekspresi meresapi ya. Sip. Tapi kalau gue nangis jangan heran, gue itu sensitif bro. Gue udah siapin mental. Ayo goyangan hatiku Mas Tika. Lo bener-bener absurd ya. Kok berhenti? Baru juga gue masuk feel. Gue lagi bad mood, malas nyanyi. Suasana hati lagi kayak kopi hitam, pahit dan gak bisa dibagi.
Anjay, wah puitis banget. Lo habis nelen kata-kata quotes Instagram kah? Enggak, gua cuma kesel aja. Harusnya gua sekarang di kamar sendiri dengerin lagu, bukan di sini bareng orang yang kayak karakter belum kartun belum jadi. Kartun belum jadi. Maksud lo muka gue belum dirender? Bukan cuma muka, otaknya juga masih loading kayak single wifi belum jadi. Aduh, hati gue. Tapi tenang, ini udah biasa kok. Biasanya orang yang baru masuk emang suka genial dulu sebelum akhirnya jatuh cinta kepada kepribadian gue. Jatuh cinta? Yang ada gue jatuh sakit serumah sama lo tuh kayak vaksin, harus kuat mental duluan. Santai bro, lo boleh benci gue sekarang. Tapi nanti lo bakal sadar, Alfa tuh aneh, tapi yang ngangenin. Ngangenin? Gue lebih kangen rumah daripada lo. Ya, rumah nggak bisa jawab balik kayak gue. Gue pakai lengkap, bisa nemenin, bisa nyebelin, bisa juga jadi MC, dadakan tiap lo main gitar. Udah diem deh, MC abal-abal. Gila, ini asrama, sekolah atau penjara? Perasaan tinggi amat pagarnya. Ya mungkin buat ngurung anak-anak toksik kayak kita. Woi, mas, tersesat ya? Masuk wilayah glam, Gang. Datang, udah jengkir dari atas sampai bawah. Naksir ya? Atau takut? Hah? Jangan takut, kita cuma rusuh kalau lapar. Pagi-pagi udah disambut sama cewek-cewek jamet. Fix, hari ini bakal chaos lagi. Tenang bro, gue udah siapin mental. Kita ulti kalau perlu. Kayaknya hari ini gue nggak bakalan beruntung lagi. Ini yang katanya trio fenomenal asrama. Kira legenda, ternyata lelucon. Wah, lu mau ribut nih? Tag dulu Freeze day school, freeze fight, hashtag Slay Jamet. Kita tuh apa ya istilahnya? Estetik rusuh. Kalau lo nggak tahan, minggir aja. Estetik rusuh? Kayaknya gue baru dengar genre baru ya. Kayaknya mereka Power Rangers, tapi versi ke asar malam. Nah, iya tuh. Lu lihat nih, lagu pemanggil kerusuhan. Tambah lagi musik-musik yang mereka setelin. Ih, jamet. Nah, iya kan bro? Gue kapok, ini bukan sekolah asrama. Ini kayak udah dunia lain. Tuh, dari musik-musik mereka kan. Sakit gue dengernya. Wah, ini ya cowok baru yang katanya keren, yang so ganteng tapi nggak ganteng sama sekali. Berani ya lo sama gua? Cengas. Lagian gua tadi ketemu sama cewek jamet, sekarang malah ketemu pulu-pulu sok cantik. Apa sih maksudnya? Ya. Astaga, baru masuk sekolah udah so superior. Dasar cowok rasa seleb TikTok gagal. Widih, baru datang namanya bacot. Mungkin dia ngaca di sendok tiap pagi, makanya percaya diri terus. Denger ya, gue nggak butuh cowok kayak so akrab. Gaya lo tuh gagal keren. Gua juga nggak butuh cewek kayak lo, lagak galak, padahal dikit-dikit teriak. Dika, pengen banget gue lempar sendal deh lu. Dia ngeledek lo, Mel. Lempar aja, siapa tahu kena dan nyadarin lo. Itu mulut kebanyakan energi negatif.